Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Bang Ferry Manipulasi. Bro, lu bisa manggil gua Bang V atau apa, atau Ferry juga, terserah lu. Kali ini gua mau ceritain tentang perjalanan gua dari Mojokerto ke kota Padang. Ini kali pertama gua jalan, apalagi bawa mobil sendiri dan juga tanpa supir pengganti. Gua bareng adek gua ya, cuman adek gua nggak pandai nyetir. Ini ke pas gua start jalan. Gua start sekitar sore jam 4. Tanggalnya gua lupa, pokoknya masih dalam bulan-bulan Geni. Terus ini adalah pintu pertama gua masuk tol. Gua masuk dari pintu tol Mojokerto kota. Kebetulan kalau di Jawa Timur gua tinggal di Mojokerto ya. Kota tetangganya Surabaya. Kalau orang Jawa Timur harus tahu. Dari sini ya gini kondisi jalan pintu tolnya. Lu masuk gerbang, sebelumnya gue sih sudah isi e-money gue, yaitu buat ya intinya buat ditempel-tempelin di pintu tol tuh buat akses lu masuk dan juga keluar. Gue ngisi dari sini 1 juta, saldo gue ada sekitar 300 ribuan, berarti di situ ada sekitar 1.300.000-an lah. Karena perhitungan gue ya Mojokerto Jakarta sebelumnya kena sekitar 700 ribuan. Jadi pas di sini gue lupa gue bayar berapa gitu. Soalnya gue nggak terlalu perhatiin, tapi kemungkinan nggak tahu naik atau turun ya, gue kurang paham juga. Tapi ya kurang lebih lah sekitar segitu juga, nggak bakalan jauh-jauh juga. Dari sini pas masuk itu gue ya lanjut belok kiri buat gabung ke tol Mojokerto Jakarta, artinya Surabaya arah menuju Jakarta, atau dari timur ke barat, kurang lebih seperti itu. Ini kondisi tolnya lumayan nggak terlalu ramai, nggak terlalu macet. Ini gua udah di jalan tol, terlihat cepat padahal juga nggak terlalu cepat juga. Gue cuma mentok palingan 80-90 km, tapi karena ya di kamera ya gini kelihatan cepat ya bro. Ini gua ngisi bensin pertama di rest area sekitaran sebelum perbatasan Ngawi, belum nyampe Ngawi kalau nggak salah gue nih. Di sini karena sebelumnya di bawah sebelum gue naik tol gue belum isi bensin full, gue ngisinya di rest area karena memang di rest area pun memang nyaman banget ya. Kalau misalnya di tol aman, dan kalau bagi gue sih dalam perjalanan jauh di tol itu lebih aman dan nyaman. Fasilitas juga lengkap, tapi ya lu bayar lebih, harganya lebih. Dan kondisi gua di jalanan sebelum belum nyampe perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah Ngawi, itu kondisinya udah hujan lebat, dan gua cuman bisa lihat kisaran 5-10 meter jarak pandang pas malam, nggak lebih dari segitu. Dan kondisi memang kurang bersahabat ya dalam perjalanan pas pertamanya aja. Dan di kondisi seperti ini tuh gua nggak bisa ngebut sama sekali. Memang benar-benar harus
santai. Ya di mobil depan gua ngidupin lampu hazard karena berharap ya supaya kelihatan sama yang di belakangnya, jangan sampai, agar yang mobil di belakangnya tetap jaga jarak, jangan sampai nabrak. Jadi kondisinya seperti ini. Awalnya cerah, terus nggak bisa prediksi, tahu-tahu di pertengahan. Awal-awal perjalanan juga nggak terlalu jauh dari Mojokerto, sudah hujan. Ini duit gue sisa 750. Gue nggak tahu berapa ya, mungkin kan di kisaran 500-an atau nggak nyampe 500. Saldo atau gua ngitung dari awalnya saldonya yang salah, nggak ngerti juga. Yang pasti sebenarnya di situ antara Mojokerto sampai Batang, yaitu lewat dari Solo itu cuman Batang sampai Surabaya itu cuman 60.360, kisaran 360 ribuan Batang sampai Surabaya. Jadi kalau cuma sampai Mojokerto nggak nyampe. Itu gua salah perhitungan atau gimana, atau saldonya gua salah hitung atau gimana, lupa. Tapi intinya seperti itu. Mojokerto Solo itu nggak nyampe, kurang lebih 300-an lah. Lu bisa lihat daftar harga pastinya di Google juga pasti ada. Jadi gua lupa lah intinya situ. Ini kondisi jalanan. Ini udah masuk kawasan Semarang, Solo menuju Semarang kota. ya. Kondisinya seperti ini, berarti ya di Jawa Tengah keadaannya waktu gua perjalanan itu udah ya begini, bagus kondisinya, cuacanya bagus banget. Tapi ya orang mulai rame karena memang ini udah mendekati kota Semarang. Ini menuju jalan keluar ke tol Semarang Jakarta. Jadi kalau di Semarang itu memang ada beberapa tol di perputaannya. Jadi dari Surabaya ke Semarang itu di jalur tol utama, lalu habis di Trans Jawa, habis itu gabung ke tol yang ada di Semarang, nanti keluar lagi ke tol Trans Jawa. Seperti itu ya. Nah, ini udah ketemu di gerbang tol Kali Kangkung. Udah di Semarang, udah di Jawa Tengah kita ya. Posisinya udah di Semarang, Kali Kangkung. Udah setengahnya Pulau Jawa kita. Semarang itu kira-kira memang posisinya memang benar-benar di tengah Pulau Jawa ya. Benar-benar di tengah Pulau Jawa. Oke guys. Gua ngisi bensin lagi abis itu di ini udah lepas Semarang, rest area. Ini udah di Jawa Barat, ini kisaran daerah dekat-dekat Cirebon. Sebelum Cirebon ini rest area sebelum Cirebon, karena di situ udah habis lagi bensin gua. Emang gua sempat istirahat makan juga di situ dulu, habis itu baru gua jalan lagi.
teknisinya. Kalau udah di Palimanan berarti udah dekat menjelang Jakarta. Posisi memang Jawa Barat dan mendekati Jakarta. Habis Palimanan ini ya masuk Cikampek. Ini gambarnya kurang jelas. Ini posisi gua udah di MBZ. Itu tol yang di atas, posisinya di atas jalan layang yang panjang. Nah ini kondisi di MBZ ketika malam hari. MBZ itu apa ya, panjang Muhammad bin Zaid atau apa gitu. Dengan jalan seperti ini cukup terbantu ya. Sebelum ada MBZ lewat Cikampek ini emang benar-benar gila yang gue rasa, macet, antri dan sebagainya. Tapi nggak tahu ini karena permasalahan pandemi COVID juga yang bikin sepi juga, nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga pasti penyebabnya, tapi ya yang gua rasain sih enak ya, nggak harus lu lari top speed lu kencang banget juga, nggak penting juga. Kalau perjalanan jauh yang penting tuh gimana stamina lu bisa bertahan dan kecepatan lu konstan bisa capai target KM yang lu targetin berapa per jam. Ini udah masuk kawasan kota, ibu kota Jakarta, udah tolnya. Jadi habis MBZ turun ke tol kota. Di sini gua sempat kena cegat waktu sampai ini lewat MBZ terus ke bawah sampai titik KM 0 Jakarta. Titik KM 0 tol Jakarta. Di sini tuh yang apanya gua kena cegat sama polisi pas di keluar tol ini. Kemungkinan polisinya nyetop karena memang ada aturan masuk Jakartanya memang nggak boleh. Nah jadi ini seperti itu karena ada aturan, gue lupa entah itu PPKM atau apa, ya ingat gue singkatannya, tapi yang pasti orang dari plat luar Jakarta itu nggak boleh masuk Jakarta. Tapi saat gue bilang gue mau ke Sumatera ya nggak apa-apa, dilepas, yang penting ya surat-surat gue lengkap. Ini jalan masuk ke kondisi gue udah berada di Pelabuhan Merak. Ini jalan masuknya. Gue sempat keluar lagi pas di sini karena gara-gara gue pikir masuknya cukup pakai e-money, tapi rupanya di sini gue harus pakai aplikasi Verizi. Gue harus pakai aplikasi Verizi, daftar di situ, bayarnya macam-macam, bisa pakai e-money, Indomaret, bayar pakai apa namanya, virtual account, BCA banking atau semacam bank-bank yang lainnya, pokok mobile banking bisa itu. Jadi ya gua di sini pakai m-banking gua. Awalnya gua nggak tahu nih. Gua ngikut, sempat mundur. Ini posisi gua masuk yang pertama kali. Waktu gua nggak tahu, gua mau nanya
Habis ini gua mundur, aktifin aplikasinya, bayar di aplikasi, baru gua bisa masuk. Nah, ini kondisi gua udah di mau masuk kapal. Udah di pelabuhan. Ini kondisi mobil udah mau masuk kapal. Memang kata petugasnya di sini gua nggak boleh duluan masuk karena memang didahuluin ini truk ini. Biar posisi truk ini di depan dan tengah. Jadi muatannya bisa imbang katanya. Petugasnya apa ini sebutan? Gua nunggu di situ sekitar 20 menitan atau nyampe 30 menitan kurang lebih, tapi ya nyampe. Seru ada serius. Yang mobil kecil tuh cuman gua sendiri ya. Pas kebetulan ini yang nyebrang mobil kecil tuh cuman gua sendiri. Maksudnya mobil minibus. Selebihnya memang benar-benar truk. Come on. Kondisi kayak gini memang gua rada bosen juga ya, nungguin mobil orang duluan gitu. Masih abang-abang. Di sini gua masih rada bingung ya, bro. Parkirnya wah, ini gua kaget banget gua waktu plangnya tahu-tahu turun pas di depan gua. Untung nggak kena kaca mobil. Mana, Pak? Ini benar-benar kali pertama gua bawa mobil sendiri, jadi nggak ada bingung. Sini. Oh iya, Ferizi ini lu kalau bayar sama orang minta tolongin itu lu kena sekitar buat yang ekonominya buat mobil minibus lu kena sekitar 460-an lah, 460.000. Tapi kalau misalnya gua saranin mendingan lu download aplikasinya sendiri, isi sendiri datanya, bayar e-banking aja biar gampang. Kalau enggak di Indomaret juga bisa. Lu bayar di situ, lu kena cuman sekitar 416 ribuan kan. Jadi untung sekitar 30.000 lebih lah. Jadi menurut gue ya mending lu beli cemilan 30.000 dibanding isi orang. Kalau menurut gue, tapi kalau misalnya dalam lu kondisi buru-buru ya lu minta bantuan aja kalau lu nggak ngerti. Ini kondisi kapalnya mau jalan. Kondisi kapalnya mau jalan. Ini video gua udah nyampe udah di Lampung. Gua udah masuk tol Trans Sumatera yang belum kelar. Gua berharap tol itu segera kelar karena ya kalau gua sih males banget sih bisa. Ini kawasan indah banget, daerahnya pemandangan. Ini
ini seperti kawasan yang nggak pernah terjamah orang, nggak pernah disentuh orang nggak, menurut gua nggak pernah datang ke sana dan sebagainya. Nggak ada pemukiman, indah banget. Kalau lu pengen lihat ya lu coba sih. Ini udah di kawasan perkebunan sawit. Ini di kawasan gua udah masuk Palembang. Gua udah habis tol Palembang. Tolnya agak keriting, tapi gua berharap kedepannya ada perbaikan, makin bagus tentunya. Ini gua turun di Palembang, masuk ke jalur timur Sumatera. Nah, nanti dari jalur ini gua tembus ke Jambi. Ini posisi gua malam udah di kota Jambi. Ini udah gua sengaja masuk ke kota Jambi, padahal sebenarnya kalau pengen cepat ke Sumatera nggak masuk ke kota Jambinya, tapi gua pengen aja main ke kota Jambi. Bedanya cuman 20 km-an, 20 km atau 30 km. Ini gua posisi udah si Junjung lewat dari Damasraya si Junjung. Karena gue nggak ambil video terlalu banyak malamnya karena memang kondisi antara Jambi ke Damasraya waktu itu gue nyampe Damasraya sekitar jam 3 subuh. Kondisinya memang gue rada buru-buru, sepi, dan susahnya bensin ya. Di Jambi itu bensin susah, adanya cuma di enceran. Kalau di Pertaminanya, kalau di kota Jambinya ada, cuman di kawasan provinsinya itu kurang. Jadi ya susahnya gue di situ. Jadi malamnya itu gue rada buru-buru untuk ngejar masuk ke kawasan Sumbar. Ini udah di Sumbar. Ini kawasan si Junjung menuju Sawalunto si Junjung kalau orang kita ngomong. Ada beberapa jalan yang lagi perbaikan, tapi kalau di Sumatera lumayan bagus jalannya. Di Sumbar lumayan bagus, tapi memang masih ada beberapa yang dalam konstruksi perbaikan. Kalau di Jambi, di luar kota Jambi itu jalannya sama Sumatera Selatan agak keriting memang, kemungkinan besar karena memang banyak truk yang lewat ya, karena banyak truk yang lewat jadi seperti itu. Kalau udah di Sumbar nih ada lumayan juga truk, cuman bukan ruas provinsi, bukan lintas provinsi. Ini lebih kebanyakan yang penggunanya adalah orang-orang dalam provinsi, jadi nggak beban jalannya nggak terlalu berat menurut gue. Tapi tetap juga gue berharap semua jalan di Indonesia mulus kalau bisa.
Pepohonan rindang memang nggak seperti kawasan di Jambi atau Sumatera Selatan yang didominan perkebunan sawit. Memang di sini tuh kalau berkebun sawit pun orang sulit untuk bisa berkebun sawit ataupun karet. Di sini ada karet, cuman gua nggak tahu posisi pastinya di mana, ya kemungkinan di Sijunjung. Tapi kalau misalnya sawit, memang Sijunjung, kawasan Sumatera Barat, Sijunjung itu memang Sijunjung dan Mas Raya itu memang banyak sawit. Tapi kalau udah masuk Sawalunto nih emang nggak ada, karena memang gua rasa sih kontur tanahnya nggak mungkin buat itu. Ini kondisi gua di jalanan yang gede banget ya. Kalau udah di Sumbar tuh gua mau motong pun apa gimana, gua nggak terlalu mikir banget, karena memang udah feelingnya itu udah dapet gua di jalannya. Berapa km itu gua ketemu tikungan atau turunan atau seperti apa jalannya, gua udah hafal semua. Jadi ya kecuali gua 10 tahun ke depan gua nggak pernah pulang, nggak pernah ke Padang, lalu gua jalan ke sana, ya mungkin sedikit ada kebingungan, tapi nggak terlalu juga sih, karena ya dari kecil gua di situ ya. Rakyat banyak sekali bangunan yang corak khas Sumatera Barat, ada rakyat dan sebagainya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kalau masalah berapa biaya lu jalan dari Surabaya atau Jawa Timur ke Padang itu pakai mobil sendiri, kalau gua sih habis 3 juta lebih ya menurut gua. Kalau misalnya tiga, ya tergantung lu gimana lu di jalan. Kalau misalnya lu banyak makan jajan di rest area dan sebagainya, ya lebih lagi. Tapi kurang lebih gua itu udah angka paling minim menurut gua. Dan kondisi gua perjalanan pertama ini, gua hanya istirahat tuh cuman sekitar 4 jam, karena gua nggak istirahat di penginapan, gua istirahatnya di rest area, kalau nggak di pom bensin.
Jadi ya gue nggak terlalu nyaman, palingan gue benar-benar ngilangin ngantuk itu cuman butuh waktu 1 jam. Habis itu udah gue udah bangun lagi dan gue start lagi buat jalan. Lagian kan ngapain duduk, gue juga capek juga jalan, gue capek juga, gue milih ya jalan aja. Jadi ya di sini tuh gue hanya berhenti sekitar 5 kali ya. Yang paling enak tuh gue tidur di daerah Damas Raya itu, gue nyampe nya jam 3, start lagi jam sekitar jam 6-an gue start lagi dari Damas Raya buat ke Padang Petanya. Dan itu jalan nyantai banget dari Damas Raya ke Padang Peta. Ya gue nyampe Padang juga tengah hari, sekitar jam 1 atau jam 2-an. Ini istirahat gue ya paling lama itu ya 4 jam. Terus selebihnya cuma 1 jam. Paling banyak tuh gue total istirahat gue sekitar cuman palingan sekitar 7 jaman. Jadi perjalanan gue ini kalau digabungin dengan tidur gue tembus sekitar 1 hari 2 malam. Kalau misalnya dikurangin jam tidur, otomatis ya kurang lagi. Tapi ya itu ibarat kondisi lu bener-bener maksa banget. Lu harus minum minuman energi buat lu bisa tetap dalam kondisi nggak ngantuk lah intinya di jalan. Kurang lebih seperti itu. Ini udah mau nyampe ini kawasan Sawalunto. Habis Sawalunto ketemu Solo, habis itu udah Kota Padang. Ini udah bener-bener gua udah di kawasan gua banget. Gua agak banyak ngambil video di sini ya, karena memang lu bisa lihat pemandangannya bagus banget. Dan satu lagi memang kondisi gua pagi nyampe sini, gua juga nyaman. Gua badan udah fit, gua nyaman. Karena di jalan tuh memang banyak hal dan kendala yang tidak terduga. Padahal gue udah bawa powerbank 2, tapi kebutuhan listrik tetap aja kadang nggak terpenuhi gitu. Jadi ya seperti ini. Oke ya bro ya, kira-kira segitu dari video gua kali ini. Memang kalau saran gua, kalau lo ingin jalan dari Jawa Sumatera atau kemana aja di kawasan Sumatera, entah itu sampai Aceh sekalipun, kalau bisa sih lu jangan bawa mobil sendirian. Kalau bisa sih lu punya berdua, memang ada supir yang bisa gantiin lu di jalan. Nah, jadi lu bisa nikmatin perjalanan. Tapi kalau misalnya lu cuman sendiri dan lu nggak bisa nyantai, otomatis sebenarnya nyantai itu bukannya apa-apa. Kalau terlalu nyantai, lu juga bakalan bener-bener ngantuk di jalan. Jadi ya kalau gua pribadi sih nggak bisa terlalu nyantai, nggak juga terlalu ngebut, karena gua perhitungin
batas kemampuan kendaraan juga. Celaka juga di jalan ya bohong aja kan. Tentunya tujuan kita nggak kecapai. Jadi di sini gue lebih ke safety-nya gue maksimalnya berapa ya udah gue jalan segitu aja. Dan gue saranin usahain kalau misalnya perjalanan jauh seperti ini kalau bisa jangan sendiri. Kecuali lu punya budget lebih buat nginap di hotel beberapa kali nginap 2 atau 3 kali ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu nggak punya budget lebih, lu punya budgetnya cuman pas-pasan, saran gua kalau bisa jangan sendiri. Jadi lu bisa ngejar target yang pertama, yang kedua lu bisa juga istirahat sambil teman lu bawa mobil. Masalah bensin, perkiraan gua sih gua kenanya itu di daerah dari Mojokerto ke Cilegon itu gua kena mungkin kurang lebih hampir 1 jutaan karena ada beberapa tempat di malam hari gua nggak bisa lagi dapetin bensin. Adanya di rest area itu Pertaminanya cuman jualin Pertamax. Jadi itu akibatnya gua agak boros. Tapi pas di Sumatera yang gua isi itu benar-benar di Pertamina gua dapetin Pertalite. Gua ngabisin kurang lebih sekitar 1 jutaan juga kalau misalnya bensin walaupun KM-nya sebenarnya lebih banyak Bekauhuni ke Padang daripada Mojokerto ke Cilegon. Tapi karena Mojokerto ke Cilegon gua jalan malam ya gitu. Jadi ini kawasan Solo kawasan Solo masuk perbatasan Padang, di depan udah Padang. Ini gua udah sampai, udah nggak jauh di Padang, nggak jauh lagi gua nyampe Padang. Mungkin segitu video gua ucapan terima kasih bro udah nonton dan enjoy, dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.